Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Saudi ikan royal Kuwait dirham ya paling mahal nih
Eh? Mata uang paling mahal dirham Kuwait. Oh. Pira. Kalah euro semua. Tangda saya, tangda 1.000 sekian dirham. Aku kami Muhammad Rian, aku ucapkan kamu baca anakku Lili Istiawati serta mas kawin 2 gram emas dengan uang 500 dirham dibayar tunai. Yang terima nikahnya Lili Istiawati dengan mas kawin 500 dirham emas, 500 dirham dan 2 gram emas dibayar tunai. Mulai dirham niki perak, maka kertas. Muhammad Rianto, aku kawin kamu dengan anakku dengan Muhammad Rian Jarmo, aku kawin kamu dengan anakku Lili Istiawati serta mas kawin 2 gram emas dengan uang sebesar 500 dirham dibayar tunai. Aku terima nikahnya Lili Istiawati dengan mas kawin 500 dirham dan 2 gram emas dibayar tunai. Kado dedek baru kawin. Baru ada yang sana. Ini dirham apa dulu nih? Dirham B nih. Muhammad Rian Jarmo, aku nikahkan kamu dengan anakku Lili Istiawati dengan mas kawin 2 gram emas dengan 500 dirham dibayar tunai. Aku terima nikahnya Lili Istiawati dengan mas kawin 500 dirham dan 2 gram emas dibayar tunai. Ini buku-buku. Ini lebih lain. Muhammad Rian Jarmo, aku kawin kamu. Muhammad Rian Jarmo, aku nikahkan kamu dengan anakku Lili Istiawati dengan mas kawin 2 gram emas dengan uang 500 dirham dengan bayar tunai. Aku terima nikahnya Lili Istiawati dengan mas kawin 500 dirham dan emas. Muhammad Rian Jarmo, aku nikahkan kamu dengan anakku Lili Istiawati dengan mas kawin 2 gram emas dengan dan uang 500 dirham dibayar tunai. Aku terima nikahnya Lili Istiawati dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kanonik kena tersebut. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. اللهم ارحمنا لا اله الا انت خلقتنا نحن عبادك نحن على عهدك وعهدك استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونعوذ بك بنعمتك علينا ونعوذ بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اجعل هذا الامر حمدا مباركا معصوما والف بينهما ألفة وقرارا
ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وخصاما اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والبركة والسلامة والصحة على هذين العبدين اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل عليه ما كنا عسير سهل عليه ما كنا عسير سهل عليه ما كنا عسير بجاه الذكر النذير اللهم عليك بين قلوبنا كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين يوسف وزلفى وكما ألفت بين نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى والكبرى وغيرهما ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك ورحمتك يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم الفاتحة. Perkawinan yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Dr. Haji Gerhadi Bukhari dan kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha ibadatan mamlu'atan bin ni'mati wal barakah wa mubaidan min as-sufli wal harakah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mawludi wa bu'itha fi Makkah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi al-muntashirati fil ardil mubarakah. Amma ba'du, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari yang sangat terhormati, Bapak Kepala Desa Jeringu dan Kepala Desa Gelangsar, Bapak Babinsan Desa Jeringu dan Gelangsar yang sangat terhormati, Bapak Kamtimas kedua desa tersebut, para kepala dusun dari dua mempelai yang sangat-sangat berbahagia bersama Pak RT masing-masing, keluarga besar yang hadir pada kesempatan ini, Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, semeton jarintian, jamaah saksi nikah yang sangat-sangat terhormati, kedua mempelai yang berbahagia. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu besar dianugerahi oleh Allah kepada tiang pelungguh karena hadir di musalla yang penuh dengan bahagia, dengan barakah, dengan dilaksanakannya akad nikah tadi wali dengan mempelai laki. Mudah-mudahan keberkahan ini akan terus menyertai tiang pelungguh dan menyertai kedua dari tiang pelungguh samangkin sampun resmi dari pengantin. Kemudian selawat salam kita kunjungan Nabi besar Muhammad SAW patut tiang pelungguh terus-menerus baca sebagai tanda bahwa tiang pelungguh cinta kepada beliau. Memang ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan Syawal, merupakan awal daripada 3 bulan haji yang diiringi nanti dengan Zulkaidah, di mana Zulkaidah itu akan berakhir juga dengan Zulhijjah. Konon ada 3 nabi besar yang
memanfaatkan momen 3 bulan ini. Pertama adalah Nabi Ibrahim yang memanfaatkan tanggal 10 bulan Zulhijjah sebagai saat menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa berpuasa sebulan di bulan Zulkaidah, tiba-tiba pada hari terakhir tanggal 30 bulan Zulkaidah itu Nabi Musa menyikat gigi. Dengan sebab dia menyikat gigi dengan alasan untuk menghilangkan bau mulutnya, membuat para malaikat jadi bubar. Karena malaikat mencium bau busuk setelah disikat giginya Nabi Musa alaihissalam pada saat dia menyelesaikan munajatnya. Akhirnya dia bertanya kepada Allah, kenapa para malaikat ini pada pergi ya Allah? Karena lantaran kamu menyikat gigimu pada hari 30 daripada bulan Zulkaidah yang kau selesaikan puasamu padanya. Oleh sebab itu sekarang tambah, kata Nabi Musa, tambah kau harus puasa lagi 9 hari supaya bau mulut kembali. Akhirnya berpuasalah Nabi Musa selama 9 hari, dan pada hari Lebaran dia juga memperingati hari Lebaran. Dan yang ketiga adalah Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW memanfaatkan Asrul Awail daripada bulan Zulhijjah itu adalah sebagai bulan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena Rasulullah SAW haji wada'nya itu merupakan haji 1 kali karena sebelumnya beliau hanya sempat umrah hanya 4 kali. Nah kemudian kita ingin mendengarkan kepada pelayan perempuan ini, kenapa memilih dirham dari pastinya deh? Nah, kenapa memilih dirham tidak pilih yen, tidak pilih dolar, tidak pilih rupiah? Jangan sampai melecehkan arti daripada rupiah. Yang 500 dirham itu hanya 2 juta nilainya, hanya 2 juta. Dirham itu adalah uang perak. Kenapa tidak pilih misalnya euro? Ya. Kenapa kau pakai dirham? Mungkin ada filosofi selain itu. Coba dikasih tahu hal lain. Pakai dirhamnya apa? Saya pilih. Sudah ada orang, sudah berapa? Berkali? Enggak ada. Tapi siapa yang inspirasi sampai dirham gila-gila sekaligus masuk ke emas? Oh berarti nostalgia di balik 500 dinar dirham, mata-mata dirham. Jadi alhamdulillah kalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjodoh. Tentu ini merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi di khutbah saya katakan segala puji milik Allah yang telah menjadikan nikah itu ibadah yang penuh dengan nikmat dan barakah. Itu sebabnya maka setiap manusia mencari yang namanya nikmat dan barakah ini. Ada kadang-kadang orang yang mencari nikmat saja tapi tak mencari barakah, sekaligus sedang mencari ibadah. Kalau kita menjadikan nikah itu adalah ibadah yang penuh nikmat dan penuh barakah, wa mubaidan anis sukmi wal halakah, dan yang menjauhkan daripada rasa sakit dan binasa, mati sebenarnya. Karena apa? Karena ada orang yang berumur 30 tahun tetapi begitu nikah bertambah umurnya menjadi 60 tahun. Bisa nggak itu? Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allahumma yasha wa yuthbit indahu umul kitab. Allah bisa saja menghapus apa yang sudah ditetapkan, bisa juga dia merubah apa yang sudah ditetapkan. Ada orang yang berumur 65 tahun, begitu nikah bertambah umurnya menjadi 85 tahun.
dia nikah sampai bertambah umurnya. Dilarang depan. Dilarang depan. Oleh sebab itu yang tua-tua sudah berumur 70 tahun kalau mau bertambah umur ya nikah. Silakan nikah. Jangan sampai nanti meninggal dunia tidak dalam keadaan nikah. Kan begitu dikatakan Rasulullah, khiyarukum zawwajukum wa shirarukum azwajukum wa khiyaru mautakum zawwajukum wa shiraru mautakum azwajukum. Artinya yang terbaik di antara kalian adalah yang mau nikah. Yang paling jelek di antara kalian yang tidak mau nikah. Mayit orang mati yang paling baik adalah apabila dia meninggal dalam keadaan sudah nikah. Dan yang paling jelek orang mati itulah apabila orang mati tidak mau nikah. Kenapa? Karena dia tidak mau beribadah. Kok dikasih ibadah penuh dan barakah tidak mau dilakukan? Ini kan berarti menolak anugerah Allah. Menolak anugerah Allah secara tidak langsung. Oleh sebab itulah Rasulullah mengatakan, ya masyarakat sahabat man istata'a minkum ba'at falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu, ingat ini. Ada kalau ada syarat. Kalau kalian sudah mampu al-ba'at, mampu nikah dengan membiayai nikahan, perkawinan, kemudian membiayai pembinaan rumah tangga, falyatazawwaj. Ta'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dia nikah itulah bisa menahan pandangan kita dan bisa membentengi pada kita. Itu sebabnya maka sesungguhnya nikah yang kita lakukan ini adalah ibadah. Coba bayangkan, rakaatan minal mutazawwiji afdalu min sab'ina rakaatan minal awal. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang nikah lebih afdal daripada 70 yang dilakukan oleh orang yang tidak nikah. Ini artinya apa? Begitu Rasulullah SAW mendorong agar umat ini mau nikah. Di samping beliau berkepentingan untuk memiliki umat yang banyak, tetapi juga ingin memberikan peluang bagi umat itu supaya bahagia. Karena kebahagiaan hakiki itu bisa diraih lewat melakukan nikah, laki maupun perempuan. Jangan percaya kalau ada orang laki-laki yang bahagia tanpa nikah. Karena apa? Di sana sini dia bisa membayar perempuan dengan prinsip kalau hanya butuh secangkir susu, mengapa kita harus memelihara seekor sapi? Kata semacam ini adalah kata daripada orang-orang yang goblok. Kenapa? Memang bahagia dia secara fisik material saja, tapi jiwanya merana dan merana, tak pernah merasa tenang. Itu sebabnya maka Allah Rasul mengatakan, Inna Allah la yuhibbul zawwaqin wal zawwaqat. Sungguhnya Allah tak suka terhadap orang-orang yang mencicip-cicipi saja, baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang berprinsip. Kalau kita butuh secangkir susu, mengapa kita harus repot-repot memelihara seekor sapi? Prinsip semacam ini merupakan prinsip yang konyol. Tidak pernah bahagia ya. Rupanya saja bahagia. Tetapi sesungguhnya kalau kita nikah, bagaimanapun miskinnya kita tidak punya uang, tidak punya sawah, tidak punya ladang, tapi kita bisa hidup berbahagia. Di dalam buah pun kalau seorang laki-laki bersama istrinya, dia akan sanggup berbahagia. Sebaliknya kalau dia tinggal di hotel yang berbintang, tapi sendirian, atau mungkin dia panggil itu orang-orang menemani dia, tidak akan bahagia. Karena apa? Tidak dijamin oleh Allah. Karena dia bernilai manusia. Tapi kalau nikah ini bernilai ibadah, barakah dan nikmat, lahirlah sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kalian berunding untuk membuyarkan ke semua fadilah ini. Jangan kalian minta baik secara
emosi apalagi, atau secara tenang-tenang minta supaya perkawinan kalian untuk diputuskan dengan sebuah perceraian. Jangan. Karena apa? Memang dia boleh, tapi bayangkan abghadu dia pakai sehingga takdir. Arti abghadu paling dimurkai. Pekerjaan halal tapi paling dimurkai oleh Allah. Ya Allah, apa tak malu kita di hadapan Allah? Makhluk yang kecil, makhluk yang hina ini kok mau berani membuat Allah jadi benci kepada kita? Kan berarti kita terlalu takabur jadinya. Kecuali kalau ada uzur syar'i. Artinya kalau alasan-alasan syar'i itu adalah suatu alasan yang membawa kepada bisa memutuskan rantai dosa. Misalnya kalau kita tetap mempertahankan rumah tangga dengan mungkin banyak dosa, karena suami tak mampu memberikan kewajibannya kepada istrinya, istri tidak mampu melaksanakan kewajiban terhadap suami, sehingga kalau dipertahankan akan berdosa. Kecuali kalau kita saling memaafkan, suami memaafkan istri, istri memaafkan suami, maka pertahankanlah rumah tangga itu sekuat mungkin. Jangan biarkan dia hancur lantaran hal-hal kecil, karena itu adalah tidak membawa penyelesaian masalah yang sebenarnya. Al-Karamah para tuan guru, para ustaz, bapak, sebentar dari tiang, segenap saksi nikah yang sangat-sangat saya hormati, ini yang saya sampaikan dalam kesempatan kesempatan perhatian yang saya sampaikan dengan terima kasih atas kekurangan khilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fi qawmin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.